Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 24 Juli 2021 bersama Romo Albertus Joni SCY dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini 24 Juli 2021 adalah hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-16. Saya Romo Albertus Joni SCJ mengundangmu hari ini untuk masuk ke wilayah sabda yang menghidupkan. Tenangkan batinmu dan undanglah Roh Kudus untuk berbicara dari hati ke hati dengan engkau. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada para muridnya. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang tersebut. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada suatu ketika ada seorang romo yang sedang mengantri di sebuah supermarket. Antrian di depannya adalah seorang wanita yang berparas cantik dengan hot pants. Tentu ini pemandangan yang sangat menyegarkan hati, menyegarkan jiwa juga untuk romo ini. Tapi tiba-tiba ketika dia sedang menunggu antrian untuk membayar belanjaan di kasir, romo ini mendengar bunyi lirih yang kemudian diikuti dengan bau sangat tidak sedap. Rupa-rupanya wanita cantik dengan celana hot pants di depannya kentut. Dan benar saja pendapat para ahli, semakin kecil suaranya, semakin mematikanlah bau gasnya itu. Seketika itu juga romo tersebut hendak protes. Tetapi sebelum sang romo mengatakan sesuatu, perempuan muda itu berbalik dan berkata kepada romo ini, "Jika Anda bisa mendengar suara itu tandanya Anda tidak menjaga jarak." Kemudian perempuan ini masih melanjutkan, "Dan jika Anda bisa mencium baunya, itu berarti Anda kurang kencang menggunakan masker. Untunglah saya mengingatkan Anda pada protokol kesehatan." Begitu kata perempuan ini. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernah nggak berjumpa dengan tipe orang yang awalnya menyenangkan, ramah, hangat, namun tiba-tiba dalam sekejap berubah menjadi pribadi yang dingin, yang egois, yang tiba-tiba tidak kita kenali lagi?
Perubahan itu terjadi di mana-mana ya. Begitulah manusia. Dia dapat berubah seketika. Tidak ada yang mampu menebak isi hati seseorang, bukan? Siapa juga dapat menyangka bahwa yang cantik parasnya ternyata bisa begitu mematikan bau kentutnya. Saya menceritakan kisah ini kepada Anda, tidak usah tanya siapa romonya, karena seringkali kita menjadi tergagap-gagap dengan perubahan watak seseorang. Apalagi bila kita sebelumnya menduga bahwa pertemanan kita dengan orang tersebut yang berubah watak tadi ternyata sudah cukup mendalam menurut perasaanmu. Oh, dia kawan lamaku. Oh, dia teman baikku. Oh, dia masih famili dan kerabatku. Oh, dia pasanganku. Oh, dia suamiku. Dia istriku. Tetapi mengapa tiba-tiba dia dapat berubah seperti ini dalam sekejap waktu? Well, bukan sekali dua kali juga saya mendengarkan kisah orang-orang yang kebingungan karena tiba-tiba entah orang yang dikasihi atau situasi hidup yang tidak baik-baik saja ternyata melemparkan mereka ke tempat yang tidak pernah mereka impikan sebelumnya. Teman-temanku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini benar-benar berharga untuk kita yang sedang bergulat dengan realitas yang tidak baik-baik saja. Bukankah kita seringkali berpikir bahwa kondisi yang sempurna dan ideal adalah kondisi yang tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa penderitaan? Bukankah sejak kecil kita sudah diajarkan untuk punya mentalitas sempurna? Kalau ada yang kotor, bersihkan, buang, bakar, dan selesai perkara. Tidak dapat dipungkiri juga sih memang bahwa sesuatu yang buruk, yang tidak sempurna dan cacat pasti akan mengganggu pikiran kita. Apalagi kalau engkau orang yang perfeksionis seperti saya misalnya. Saya sih ingin semua hal itu berjalan sesuai dengan gambaran dan rencanaku. Namun teman-teman, ada kalanya kita tidak mampu mengendalikan hal-hal yang ada di luar diri kita. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa Tuhan menolak pendekatan yang simplistik macam ini, yang terlalu sederhana. Kenyataan bahwa benih gandum dan ilalang tumbuh bersama-sama tidak membuat yang empunya tanah harus mencabut benih ilalang itu. No, dia membiarkan keduanya bertumbuh sampai pada waktunya. Mengapa? Karena salah-salah membersihkan ilalang, malah benih gandum yang tercabut. Jangan-jangan malah kita melakukan lebih banyak kerusakan ketika kita berusaha mencabut yang buruk dan yang jahat, yang cacat dan yang tidak sempurna. Sahabatku yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil aku dan engkau untuk mengenali makna kesabaran dan usaha untuk menjadi lentur saat ideal dan impian kita tidak atau belum tercapai. Kesabaran Kristiani bukanlah pertama-tama kemampuan untuk menanggung penderitaan. Kalau kesabaran itu hanya kemampuan untuk menanggung penderitaan, maka juara tinju dan juara UFC itu yang paling hebat dalam melakukannya. Tapi kesabaran Kristiani menurut saya adalah kapasitas untuk memberikan waktu pada seseorang, termasuk dirimu sendiri, dan memberi waktu pada sesuatu untuk menyingkapkan kebaikan sesuai waktu Tuhan, sesuai kehendak Tuhan yang paling baik. Namun kesabaran Kristiani bukanlah sebuah pasifisme atau karena saya bersabar maka saya ongkang-ongkang kaki, maka saya menerima begitu saja. No, kesabaran Kristiani bukanlah sikap seorang pasifis yang membuat kita tidak bergerak atau tidak berdaya. No, kesabaran Kristiani dicirikan dengan kesadaran bahwa kebaikan Tuhan selalu punya waktunya sendiri, punya jadwalnya sendiri. Dan saya pada saat yang bersamaan mengambil bagian dalam usaha agar setidaknya si gandum lebih berbulir, lebih bernas, lebih berisi, dan tentu saja lebih cabi dari yang lain. Jadi alih-alih Anda stres dengan
keadaan yang tidak baik-baik saja. Alih-alih Anda stres lalu dengan semangat 45 mengkritik orang lain, atau dengan gondok hati Anda ngedumel, cakep-cakep kok kentutnya, aduhai. Dan lalu pikiran hati Anda diracuni dengan gas beracun itu sepanjang hari. Bukankah kita lebih baik mensyukuri kelegaan yang didapatkan saudari kita ini selama proses pelepasannya? Bagi pastor bersangkutan dalam cerita tadi, pengalaman itu setidaknya akan menjadi pengingat untuk hidup selibatnya. Bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Keanggunan, cantiknya para seseorang yang begitu menggoda dapat runtuh dalam sekejap mata. Dengan semburan gas lirih yang beracun itu. Maka hari ini teman-teman, mari kita belajar untuk bersabar. Belajar untuk membiarkan Tuhan mewahyukan kebaikan pada waktunya, pada jadwalnya yang paling pas. Bolehkah engkau protes padanya untuk begitu banyak hal yang memberatkan hatimu saat ini? Boleh. Engkau boleh protes kepadanya. Namun, pada saat yang bersamaan, bersabarlah. Bersabarlah. Tuhan ingin membuatmu sedikit lebih bijaksana. Bersabarlah. Dan tanpa engkau sadari, Tuhan akan pelan-pelan menjadikanmu gandum bernas yang membawa sukacita kepada banyak orang di sekeliling. Bersabarlah. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Saya, Romo Albertus Joni, SCY, memberkati engkau sahabatku dengan berkat Allah yang menghidupkan, yang menyembuhkan, yang melindungi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 24 Juli 2021. Terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.